Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Putra. Saya akan memaparkan materi tentang exception handling. Oke, sebelum lebih jauh kita mengenal tentang exception handling, maka kita perlu mengetahui apa itu pengertian exception. Exception adalah kondisi abnormal atau kondisi tidak normal, atau kondisi ketika sebuah jalan, kemudian jalan itu ada sebuah hambatan atau lubang, entah itu batu di dalam jalan tersebut. Pada bahasa Java, exception merupakan suatu peristiwa yang mengganggu jalannya program secara normal. Itu ada pengganggu di dalam jalan. Ketika kita mau pergi kemana suatu tempat, kemudian kita melewati jalan, di jalan itu ada sebuah kondisi abnormal atau sebuah kondisi gangguan, maka itu namanya exception. Itu ibarat kita berjalan. Contohnya kita mau pergi kemana, kemudian ada begal. Nah, begal itu bisa dinamakan dengan exception. Oke, yang selanjutnya berupa objek yang dilempar suatu runtime. Ketika waktu berjalan, program itu berjalan, kemudian ada sebuah gangguan, maka itu akan melempar seperti itu. Objek yang dilempar. Yang selanjutnya tipe-tipe exception. Apa sajakah tipe-tipe exception itu? Yang pertama ada checked exception, yaitu dicek saat kompilasi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua unchecked exception, kemudian yang ketiga ada error. Error ini apa? Error itu keadaan fatal yang terjadi. Ini keadaan yang sudah fatal atau keadaan yang memang sudah parah lah. Cara penyakitnya itu sudah stadium 4 lah, seperti itu. Yang selanjutnya, oke. Nah, ini contoh-contoh exception dalam bahasa pemrograman Java. Ada arithmetic exception, yaitu tentang perhitungan angka. Misalnya sebuah angka dibagi dengan 0. Nah, itu akan menjadi exception atau menimbulkan arithmetic exception. Nah, misal 50 bagi 0. Maka di dalam program itu akan error walaupun jawabannya adalah 0. Oke, yang selanjutnya null pointer exception. Bila objek yang ingin diakses masih null, maka tidak bisa diakses oleh metode objek tersebut. Contohnya, kita mempunyai sebuah data. Nah, data itu masih null, tetapi kita mau munculkan di dalam program kita, maka hal tersebut akan error. Karena apa? Karena masih null gitu. Yang selanjutnya number format exception. Bila ingin melakukan casting tipe data string ke integer, maka akan terjadi kesalahan ini. Jadi ketika kita casting dari tipe data apa? Tipe data string itu apa? String itu sebuah huruf, kumpulan huruf dan angka, kemudian akan dijadikan angka, maka akan terjadi error. Yang selanjutnya IO exception. Bila yang demikian diminta adalah angka tapi diinputkan berupa string. Oke. Nah, biar gini ya. Diminta adalah angka, tetapi kita inputkan berupa string. Contohnya, kita mempunyai form. Biasanya kan kita ngisi form, yaitu form tentang apa ya namanya, soal, entah itu apa gitu, data diri. Kemudian diminta adalah angka, tetapi kita inputkan berupa string. String itu berupa apa namanya, huruf, maka apa? Maka program tersebut akan error. Contohnya yang sering terjadi adalah nominal uang. Contohnya kan nominal uang, di situ kita disuruh untuk menginputkan angka saja. Contohnya 10.000.
Cukup kita menuliskan 10000, tetapi kita input ada titik di situ. Contohnya 10.000, maka itu akan error atau dinamakan dengan IO exception di dalam Java ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya exception bahasa pemrograman Python itu hampir sama, tetapi istilahnya cuma berbeda. Oke, lanjut saja. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian exception handling. Tadi kan judulnya exception handling. Nah, sekarang kita sudah sampai di exception handling. Apa itu exception handling? Exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program itu berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Nah, gimana mekanismenya? Ketika tadi kita membahas tentang exception itu sebuah gangguan, kemudian kalau exception handling adalah sebuah solusi. Contohnya, ketika exception itu adalah penyakit, maka exception handling adalah dokternya. Seperti itu ya. Atau ketika kita di jalan menemukan batu, lah gimana caranya untuk menyingkirkan batu itu? Yaitu dengan cara exception handling. Seperti itu gambarannya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah skenario. Ini contoh kasus kecil saja. Andai ada statement seperti di bawah ini, yaitu sekitar 1, 5 sampai 10. Jika exception muncul pada statement 5, nah ini ya muncul, maka step ke-6 sampai 10 tidak akan dijalankan alias berhenti di 5 ini. Namun jika kita melakukan exception handling atau menemukan solusinya, maka statement 6 dan 10 akan dijalankan. Itu contoh kecilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.